Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Kotalks by Kotak Bicara. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang Pronation di Roblox Indonesia. Dan sekarang gue sudah bersama Faiz di sini. Halo Faiz. Ya, halo Nadif. Terima kasih Nadif untuk undang saya. Iya, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah. Oke, Is. Jadi gue mau nanya nih. Oke. Lu udah berapa tahun sih di Ronation? Gue udah berapa tahun? Dari tahun 2016 mungkin Ronation sekitar 4 tahun lah. 4 tahun, 3 tahun gitu Ronation di Indonesia. Iya. Oke, berarti dari awal Ronation di Indonesia tuh lu udah ikut ya berarti ke dalam Ronation? Ke dalam Ronation dalam serius, iya. Oh itu iya. dalam serius. Jadi sebenarnya Ronation itu apa sih? Ya, Ronation itu ya itu tidak hanya bermain ya, tidak hanya omongan gitu ya. Itu sebenarnya bisa menjadi pembelajaran dalam PKN, pembelajaran dalam sosial gitu. Belajar dalam sosial. Kita tidak bermain ya maksudnya. Ya kita tetap bermain, cuman kita ada pemikiran untuk kepolitikan gitu dia. Jadi kita misalkan ide kita membuat negara ini lebih bagus, kita harus berpikir. Itu bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, untuk berguna juga untuk sekolah kita. Faktanya gue pembelajaran PKN itu tentang politik, gue tuh udah ngerti sebenarnya. Makanya itu membantu dari Roblox tersebut ke Ronation dan sekolah. Makanya gue ngerti tentang politik. Nah, dan sekarang gue jadi wakil menteri luar negeri untuk Indonesia. Dan juga itu tidak main-main juga ya sebenarnya. Kita berpikir untuk negara kita dan bahasa Inggris ke negara lain gitu. Nah, gitu aja deh. Oke, berarti intinya Ronation itu adalah sebuah bidang politik yang berjalan di Roblox ya, makanya disebutnya Ronation. Yeah, Roblox Nation gitu ya. Roblox Nation ya, tepat deh. Iya. Yang belum tahu juga, Faiz ini tadi yang udah dibilang tadi, dia juga salah satu menteri di dalam Ronation Indonesia sebagai menteri luar negeri ya? Wakil luar negeri. Oh, wakil luar negeri. Oke. Iya. Keren. Terus awalnya tuh Ronation Indonesia tuh gimana deh, awal berkembangnya gitu? Lu masih inget kan tuh pas tahun 2016 lu masuk? Iya, waktu itu gue dipanggil sama presiden namanya Tohari ya, di Facebook bilangnya Tohari, tapi waktu itu namanya Kieran Purnama. Gue dipanggil dijadikan menteri transportasi gitu. Itu presiden Ronation pertama ya? Mungkin bisa dibilang pertama. Dibilang pertama. Tapi sebelumnya sudah ada sih, cuman karena inaktif jadi diganti yang baru gitu, makanya Dev. Nah. Oh gitu. Semenjak pertama kali gue diangkat itu Indonesia itu masih baru banget, jadi masih dalam 0% gitu, kita dibilang 0%. Nah, Tohari juga membuat treaty, maksudnya perjanjian untuk ke negara lain masuk ke United Nations atau bisa dibilang PBB gitu. Nah, gue juga pikir gue juga mengambil alih, maksudnya membuat transportasi, mengambil alih Garuda Indonesia juga untuk Ronation tersebut. Nah, kenapa gue masukkan Garuda Indonesia itu ke dalam Ronation? Nah, pertama menambahkan member Indonesia membantu gitu. Nah, kedua juga member-member tersebut mengerti Indonesia itu tidak hanya URI gitu. Indonesia tidak hanya komunitas lain, ada Indonesia Ronation gitu. Jadi mereka mengerti gitu. Jadi lama-lama mereka oh, Indonesia ada politik jadi join. Nah, gitu pemikiran gua waktu itu. Nah, Tohari juga membuat kota namanya Jakarta, tapi waktu itu masih belum 100%, dia masih kecil. Sekitar ya 5% lah, masih gedung jalanan gitu waktu itu. Iya. Dan juga menteri-menteri itu nggak hanya orang Indonesia, itu orang luar negeri gitu. Orang luar negeri dari Thailand ada namanya. Oh, itu banyak orang dari luar juga ya berarti ya? Sebelum waktu itu ya?
Oh, Sebenarnya itu bukan dari orang Indo langsung. enggak. Dan Tohari itu Oh, dulu punya teman dari luar negeri, dari Thailand, ada dari Sweden kayaknya, ada dari oh gitu. Norway juga dan lain-lain gitu. Nah, Tohari panggil orang-orang temannya dia sendiri, teman dekatnya dia sendiri dari luar negeri jadi menteri, mereka sepakat Oh, gitu. diangkat sama Toharinya jadi menteri itu orang teman-teman dia. Iya, nah, Oh gitu. gitu. Nah, Hmm. eh, Tohari sama teman-temannya mungkin para developer membuat MPR, gedung MPR gitu gitu. Buat apa Iya ya, ya. pelantikan, buat rapat, buat ya begitulah untuk Hmm. pemerintahan. Kalau sekarang semenjak Tohari turun jabatan itu diganti Hmm. si Rijalul. Nah, Rijalul teman saya juga situ. Iya ya. Saya waktu itu pensiun dari Ronation semenjak Rizal menjadi presiden karena ya saya pindah politik ke luar negeri untuk belajar sama Ronation yang lain gitu, nggak hanya Indonesia sebenarnya Oh berarti gitu. lo ini udah sempet ke Ronation luar juga ya, bukan di Indonesia doang ya? Iya, udah sempat di luar Oh, negeri dalam setahun. kalau boleh tahu bedanya Ronation di Indonesia sama yang di luar tuh, yang lu dapat tuh gimana? Perbedaan yang lu dapat? Jadi ya perbedaan luar sama Indonesia itu jauh banget ya. Jadi waktu gua setahun di Amerika Serikat, gua dukung Demokrat dan alias saya masuk Partai Demokrat di Amerika Serikat dan saya daftar menjadi anggota DPR atau bisa dibilang US Representative. Jadi Hmm. peraturan mereka itu beda sama Indonesia. Kalau DPR itu satu periode, jadi 1 bulan 1 periode gitu. Nah, semenjak saya bekerja di sana, terus semua, nah jadwal mereka berbeda. Kalau Indonesia itu kita tuh ada rapat di malam hari biasanya atau di siang Hmm. hari gitu, setiap hari gitu. Tetapi kalau di Amerika Serikat itu hanya Jumat, Sabtu, Minggu, hari weekend, tapi pagi hari di waktu Indonesia. Kalau dia waktu di Amerika Serikat, itu waktu Eastern Time, itu malam jam 7. Nah, Oke. kalau di Indonesia, kalau saya bekerja itu jam 6 pagi, itu udah harus kerja di sana. Gitu. Nah, cara kerja di sana saya bilang mudah banget. Saya tinggal duduk, tinggal yes or no gitu aja. Nah, Oh nggak gitu. hanya itu juga. Jadi saya juga mempelajari bahasa Inggris juga. Jadi memperbaiki grammar saya, memperbaiki nouns, ya speech gitulah. Ya jadi perbedaannya di Amerika Serikat sama Indonesia. Nah kalau di Indonesia itu ya kita nggak ada DPR, kita nggak ada DPD, adanya ya kayak sekarang ada sekolah politik. Hmm. Sekolah politik namanya Politeknik Kesejahteraan Sosial ada satu. Ada juga yang mau jadi TNI di situ bisa juga. Nah, ada juga Hmm. menjadi staf, menteri staf gitu maksudnya. Nah, eh, cara daftar menteri stafnya gimana? Ya, itu pertama bahasa Inggris itu harus bisa pakai bahasa Inggris ya. Ya, nggak Hmm. perlu TOEFL ya, nggak perlu TOEFL ya. Tinggal daftar nanti di wawancara udah gitu hasilnya. Nah, kalau presiden itu ya periode itu dari Juni sampai Desember, Desember sudah sampai Juni seterusnya. Batasnya Oh dua tiap 6 bulan periode. ya? Iya 6 bulan batasnya Iya iya. batasnya 2 periode gitu 6 bulan. Nah tugas mereka masing-masing seperti biasa Menteri Luar Negeri itu kerjanya harus ke luar negeri harus membahas ini bla 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 dan juga kalau transportasi masing-masing gitu nggak kecampur gitu. Jadi ya teratur Oke. gitu. Iya iya. Ya Dev. Siap. Ya, ya gitu aja Dev. Mungkin perbedaannya luar negeri sama Indonesia gitu. Beda jauh yang pasti. Iya iya. Oke. Oke. Lanjut. Ya. Eh, Kalau misalnya nih, kan ada yang belum, maksudnya ada yang pengen masuk Ronation, Hmm. cuman mereka belum tahu cara kerja Ronation tuh gimana. Nah, lu bisa kasih tahu nggak, tuh Ronation tuh cara kerjanya gimana sih? Nah, Strukturnya dari organisasinya tuh, cara mereka jalan tuh kayak gimana gitu? ya kalau cara kerjanya pertama apa ya dia mau Ronation bagian mana dulu mungkin bisa jadi di bagian perhubungan di bagian sosial di bagian luar negeri. Nah jadi kita tuh sudah sediakan persyaratan sama peraturannya situ di Indonesia Hmm, ya. Jadi iya iya. lebih baik
baca peraturan dulu, sesuai dengan strukturnya. Nanti kalau sudah mampu, sudah siap untuk menjadi staff untuk Ronation tersebut, tinggal daftar, nanti kita wawancara bahasa Inggrisnya juga, nah, dan akhirnya kalau diterima, alhamdulillah. Nah, pertama hari kerja itu gimana? Nah, nanti dikasih kerja sama menterinya. Jadi menterinya, kalau nggak ada menterinya, wakil menterinya ditugaskan, disuruh menjadi apa. Bisa jadi nanti menteri itu jadi, misalkan luar negeri ini bisa jadi menteri, anak menteri saya ini jadi ambasador, bisa bawakan dia ke United Nations atau PBB, misalkan ke Amerika, ke Eropa gitu. Nah, ditugaskan di situ. Nah, nggak hanya di situ juga, membantu menteri bisa juga membantu menteri bisa juga. Nah, yang kedua itu yang paling banyak katanya perhubungan, yang paling banyak saya dengar. Kenapa? Karena mereka suka pesawat ternyata, terutama Garuda Indonesia, Citylink, dan penerbangan lain. Nah, banyak orang yang suka sekali sama pesawat dan mengikuti perhubungan. Nah, menteri hubungan staff gitu Dev. Jadi ya, secara singkat, baca peraturan terlebih dahulu sebelum daftar, wawancara pakai bahasa Inggris Indonesia, dan akhirnya terima dan bekerja dengan baik dan benar. Gitu deh caranya. Siap. Jadi tidak. Ini buat bahasa Inggris tuh wajib ya? Wajib bisa atau gimana? Kalau bisa usahakan ya. Usahakan, nanti takutnya sama ketemu orang luar negeri ini, apa ya, pakai bahasa Inggris. Iya, emang harus pakai bahasa Inggris kalau ada orang luar negeri, kecuali orang Malaysia bisa pakai bahasa Melayu, ya Melayu kan dikit-dikit lah Indonesia, cuman kalau bisa Inggris lah gitu. Iya. Jadi kalau misalkan kamu nggak bisa pakai bahasa Inggris, ya kita nggak bisa jawab apa-apa, nanti kita yes no udah gitu doang, singkat Iya. gitu. Makanya kalau saya bilang, saya rekomen pakai bahasa Inggris. Nah, ya pakai bahasa Inggris. Nanti kalau udah keterima, walaupun lu sedikit bisa pakai bahasa Inggris, tapi nanti lu dapat pelajaran grammar, nouns, pronouns, speech dari situ. Nanti lu lama-lama hafal loh bahasa Inggris itu. Usahakan bahasa Inggrisnya yang dasar lah gitu. Dasar. Intinya yang penting bisa ya, basic bahasa Inggris lah ya. Basicnya aja. Basicnya itu. Oke, berarti itu buat yang mau join Ronation bisa didengar itu tahap-tahapnya tadi, dan bisa dipelajari juga. Oh ya, BTW di Ronation itu digaji nggak sih kalau boleh tahu? Kalau masalah itu saya bilang mungkin dirahasiakan lah. Mungkin bisa jadi iya atau enggak. Cuman ya kita lihat keuangan terlebih dahulu, masalah Dev. Kita lihat keuangan dulu. Oke. Kalau misalkan uang itu mampu, ya digaji lah pasti. Kalau enggak ya apa-apa, kita puasa uang lah gitu. Jadi ya kita tahan gitu lah. Ya tergantung keuangan sih masalahnya Dev. Tapi ya bisa jadi iya katanya sih. Iya lah sih. Gua pernah sih katanya digaji, pernah kok waktu itu, pernah. Ya alhamdulillah lah, cukup lah itu. Saya nggak kasih tahu nominalnya berapa, itu yang penting cukup untuk. Yang penting lumayan lah ya. Lumayan bisa beli hats, bisa beli katalog lah gitu. Ya. Oke. Lanjut. Nih, lu kan udah berapa tahun katanya? Udah 4 tahun ya? Iya, 4 tahun, 2016. Iya, 2016. Nah, selama dulu di Ronation, manfaat yang lu dapat di Ronation tuh apa aja? Manfaatnya? Manfaatnya ya, pertama ya pelajaran sih PKN itu, manfaat bisa menjadi manfaat untuk saya sendiri, bahasa Inggris juga, dan juga peraturan, dan juga sopan, sapa, santun, 5S gitu. Ketiga juga berdebat. Nah, terutama berdebat ini bisa menjadi faktor untuk kita semua. Di Ronation ini ada berdebat. Jadi debat, maksudnya berdebat apa ya? Misalkan si A ini berdebat ingin Indonesia ini bergabung dengan ASEAN, sedangkan yang B berdebat tidak menginginkan masuk ASEAN. Nah, itu berdebat itu apa ya? Berdebat itu penting untuk kita semua. Jadi kita bisa membicara dengan lancar, dengan baik dan benar, singkat, padat, dan jelas gitu, Dev. Nah, itu manfaatnya. Dan juga bisa jadi untuk motivasi untuk kita semua. Jadi kita tidak pernah menyerah, tidak pernah putus asa karena
Ronation. Jadi lama-lama kita tuh terbiasa dengan Ronation tuh kita tuh selalu semangat dengan pekerjaan kita sendiri. Yang orang kira itu Ronation itu membosankan, terus nggak ada apa-apa. Itu jangan salah loh. Ronation itu lama-lama kalian terkenal loh karena Ronation. Nah, kenapa? Karena apa ya? Karena kita membantu negara lain gitu, Dev. Jadi Ronation itu nggak main-main, itu serius dan juga masuk dalam otak kita dari pelajaran sosial sama PKN, Dev. Makanya manfaatnya kayak gitu. manfaatnya penting untuk kita semua. Berarti tuh yang bilang Ronation ngebosenin, Ronation itu kerjanya gabut, Ya. lu dengerin tuh, Ronation manfaatnya juga banyak. Manfaatnya banyak tuh. Untuk semua orang yang bilang bosen ya, yang bilang bosen itu salah lo. Lu aja yang bosen. Itu sebenarnya Ronation itu penting untuk pembelajaran sosial dan PKN, dan juga bisa bahasa Inggrisnya bisa lancar. Ketiga, lu ngerti hukumnya juga, dan keempat, pemikiran lu bisa panjang ke depannya, nggak harus nembak, harus ada pemikiran plan A, plan B, plan C gitu semuanya. Makanya manfaat pentingnya itu untuk Ronation sebenarnya. Ya, itu mungkin buat yang anak IPS sedikit tertarik ya, mungkin kalau misalnya MC anak IPA mungkin ya agak gimana gitu. Kalau mungkin anak ya, IPA ya, kalau saya kan anak IPA jadi ya bisa jadi lah. Anak IPA sama IPS itu nggak sama sekali nggak sama sekali harus ke Ronation. Semua itu satu. IPA IPS itu satu sebenarnya. Nggak harus. Ya gitu deh. Siap. Yes. Ya gitulah. Lanjut. Sekarang nih pandangan lu terhadap Ronation Indonesia tuh gimana? Ya, pandangan gue sih ya, Ronation Indonesia ini sebetulnya perlu edukasi juga untuk anak-anak politeknik kesejahteraan Indonesia, terutama tuh sopan sapa 5S lah gitulah singkatnya. Kedua, mengetahui hukum-hukum singkat lah, nggak harus padat banget, nggak harus sesuai dengan real life gitu hukumnya. Ketiga, kita akan menyebarkan Ronation Indonesia dengan baik lah, maksudnya nggak harus kasar, nggak harus dipaksain gitu. Kita menyebarkan secara pelan-pelan gitu, Dev. Jadi kita kasih tahu Ronation tuh ini, nanti lama-lama dia bakal masuk gitu, Dev. Nah, keempat itu mungkin member kita sih udah banyak sih, tapi lebih banyak lebih baik gitu kan, Dev. Iya. Dan juga keempat itu jika ada organisasi atau sekumpulan grup tentang teknik, tentang developer itu, mungkin kalian bisa bergabung lah, ally gitu. Jadi pertemanan sama Indonesia. Jadi nanti misalkan teknologi lu nanti bisa jadi Indonesia akan menyebar ke luar negeri. Jadi nanti perusahaan tersebut nanti terkenal karena teknologi ini canggih banget gitu. Makanya karena lewat Indonesia, pentingnya pertemanan Indonesia dan dengan perusahaan tersebut, Dev, gitu, Dev. Oh gitu ya. Seperti Garuda Indonesia dulu, Garuda Indonesia itu terkenal itu karena Ronation Indonesia, makanya member mereka tuh udah ribuan, makanya gitu, Dev. Oh iya. Gitu, Dev. Dan juga militer kami itu lebih keras, maksudnya lebih kuat lah gitu. Lebih kuat, dan kita bisa bertimbangkan tentang kekuatan sama defense lah gitu ya, karena terkenal lewat Ronation itu, Dev. Nah, jadi Ronation juga sebenarnya penting ya buat semua bidang ya. Iya, dari penerbangan, terus developer, military, bahkan sampai soccer juga ya. Gue juga dengar bola timnas waktu itu. Timnas. Kita pernah ngadain World Cup, waktu itu kita pernah masuk, dan juga kita tahun ini katanya ada bola ya, AFC. Dulu sebelumnya ada World Cup, cuman dibatalkan karena hanya 4 negara ya yang masuk, jadi kita diganti jadi AFC gitu. Nah, kita nggak juga hanya timnas doang gitu sih, ada Liga Froksi namanya, Froksi. Jadi ada Persita, Persija, ada Persebaya dan lain-lain. Itu pas lah untuk orang yang suka dengan bola di
Roblox lah terutama, dan juga di real Iya. life. Ya, Oke. Oh iya, kelupaan nih gue. ya. Eh, Kira-kira nih, lu bisa nggak sih kalau misalnya lu jadi eh, pemimpin negeri di luar negeri gitu? Heeh. Maksudnya pemimpin daerah kayak jadi presiden atau perdana Oke. menteri gitu di luar Mm-mm. negeri, tapi itu bisa nggak sih? Kemungkinannya ada atau tidak? Kalau menurut lo? Menurut menurut gue tuh kalau jadi misalkan gue jadi presiden atau perdana menteri ya di luar negeri, ya kan Ya. Heeh. bisa, karena kan ini peraturan itu tidak ada peraturan yang menyatakan harus orang ini, harus orang asli sebenarnya. Asalkan Oh lu gitu. harus tahu hukumnya, asalkan lu harus tahu amandemennya, parlemennya, peraturan di situ di negara tersebut. Kalau lu mampu maju ya maju aja, asalkan menang gitu dia bukan kalah. Ya, dan juga ikuti partai, kalau enggak ya independen. Cuman masalahnya kalau independen tuh bisa jadi menang bisa jadi kalah tergantung negara tersebut, Div. Kalau partai dia misalkan, saya pernah waktu itu di United Kingdom pernah dengar, saya pernah mau kerja di United Kingdom sih, jadi partai labur, partai buruh lah situ. Jadi di situ ada Hmm. dua partai, namanya partai lebur atau bisa dibilang partai buruh sama partai konservatif. Nah di situ mereka ada dua partai yang Hmm. besar lah, yang Hmm. ada lain sih cuman nggak besar banget lah. Jadi satu partai memimpin partai labur, satu partai memimpin partai konservatif, jadi mereka melawan gitu. Nah misalkan partai konservatif yang menang, konservatif yang mengatur UK tersebut. Jadi ya asalkan partai tersebut itu sesuai dengan ideologi dia sendiri gitu deh. Kalau dia ideologi Oh dia gitu. beda, jadi negaranya berbeda juga, nanti lama-lama jadi kena impeach, kena resign, kena kena protes karena itulah. Makanya bisa bisa jadi presiden atau perdana menteri di luar negeri asalkan lu tahu hukumnya dan lu apa ya sudah dikenal di negara itu tersebut deh. Makanya Terus kalau misalnya kita bikin grup Ronation sendiri, itu bisa nggak kira-kira? bisa, cuman peluangnya kecil kalau sudah, maksudnya apa ya, sudah ada gitu. Misalkan lu buat Indonesia yang baru, itu peluangnya kecil karena Indonesia yang kita pakai ini sudah masuk di anggota PBB, UN member. Kalau lu, Oh gitu. kita bisa sih ngambil alih UN, cuma masalahnya peluangnya kecil karena mereka itu sudah mengetahui Indonesia itu udah dari tadi, udah lama banget. Nah, kalau misalkan Oh. negara apa ya, Madagaskar belum ada di UN, bisa peluangnya besar karena kan dia masih belum belum ada di UN membernya gitu. Kalau bisa itu buat negara yang masih belum ada di UN member, atau Itu masih yang bisa tuh. masih bisa karena kan masih belum ada di Oke. UN member, walaupun itu member lu cuma 50, tapi sebelumnya ada tapi dia nggak masuk UN, yang menang dia yang mau masuk UN daripada yang nggak masuk UN gitu. Oke, oke, oke. Mm-mm. Berarti kemungkinannya juga masih ada ya, meski kalau misalnya ada negara yang belum masuk UN, kita masih Ya, masih boleh masih bikin ada, itu ya masih grupnya. ada. Iya. Kayak India Oke. tadi, gua ketemu presiden India. Dia negaranya baru, dia buat baru. Sebelumnya udah nyampe 2000, tapi dia tidak masuk UN masalahnya. Nah, presiden tersebut dia punya 50 member, dia rencana mau masuk UN. Ya, Hah? besok kita akan vote ke dia untuk masuk ke UN, dan ya kita akan membantuin dia masuk ke UN. Itu peluangnya besar karena India itu masih belum ada di UN member gitu, Dev. Oh gitu. Mm-mm. Ya, ya, ya. Oke. Eh, Terakhir nih, Ya, ya. eh, harapan lu buat Ronation ke depan gimana? Ronation Indonesia deh, itunya Oke. terutama. Terutama sih ya, semoga Indonesia tuh ya apa ya, nggak nggak selalu inaktif, maksudnya nggak selalu mati lah gitu. Maksudnya kedepannya aktif terus, selalu ada presiden ke depannya gitu. Pemimpinnya harus ada, jangan sampai teruntuh lah Indonesia, jangan lah. Pantang Ya, menyerah, ya. Indonesia kan selalu pantang menyerah. Orang-orang bilang tuh selalu pantang menyerah ya. Kita harus bekerja, walaupun sibuk sekolah, walaupun sibuk tugas ya, kita juga tetap ya
belajar dengan rotationnya tersebut, Dev. Ya, Iya, iya. kalau orang bilang ya bosan sekolah, apa ya, apa ya namanya, sibuk sekolah, sibuk tugas, ya itu mah biasa. Saya mah juga banyak tugas, banyak Iya, sekolah, semua orang walaupun juga sekolah juga ya. iya itu mah cuman level 1 itu mah, itu level Iya. 1. Jadi ya kedepannya teknologi kita harus kita perkuatkan, developer, terus militari dan juga pemerintahan lebih kuat daripada negara lain. Ya semoga lah itu terkabul untuk kita semua lah ya. Iya, Dan siap. juga ya, Amin. ya apa ya, ya dan juga ya tepat waktu, on time lah gitu, on time. Ya, biar lebih Hmm. baik, lebih baik lah pekerjaan kita daripada kita telat terus kan. Kalau kita telat terus ya kapan kita teratur gitu kan, Dir? Iya, Ya. iya. Heeh. Ya kita selalu kita on time ya, pekerjaan kita teratur ya aman, selesai 100%. Itu pun cepat banget kalau kita teratur on time lagi. Mhm. Cepat. Nah, ya itu on time, selalu on time, kerja keras ya, walaupun sibuk sekolah ya usahakan, insya Allah all is well, all is well, semua All itu is ada. well. All is well. All is well. All is Oke, well. Ya. siap. Ya, gue rasa this is the end of the session. Ya. Faiz, ada yang mau ditambahin kah buat pendengar-pendengar podcast Kotalks ini? Ya, mungkin motivasi ya buat kalian semua ya. Ya, boleh, Uh, boleh. Oke, mungkin kalian, ya saya tahu kalau kalian itu merasa bosan atau merasa apa, merasa sedih atau depresi, jangan sampai lagi itulah gitu. But if you can make them see the light, make them feel the heat. Jadi kalau kamu tidak bisa melihat lampu, tidak bisa melihat cahaya, buat mereka hangat. Jadi ya maksudnya hangat itu ya pegantinya cahaya gitu. Jadi kalau kita mendekat itu kan kita terasa hangat, ya kan? Kita Iya, mendekat kita benar. terasa hangat ya. Ya itulah spotnya, spot plan B everyone, but everyone can help someone. Nah itu, we can help. Kita tidak bisa membantu kita, everyone kita, tetapi mereka bisa membantu seseorang. Itu juga, we can help everyone but everyone can help someone. Itu juga perlu untuk kita semua. Itu pun quote-quote apa ya di sekolah gua sih. Makanya gua tuh apa ya, makanya kalau gua dengar quote dari guru terutama itu, makanya gua langsung semangat Ronison, semangat real life gua. Itu yang pasti itu, if you Oke, cannot make them see the light, make them feel the heat. Ya, gitu sih sebenarnya. siap. Oke. Eh, Mungkin quote-nya thank you banget terlalu ini nih. ya, Hah? quote-nya terlalu panjang ya. Enggak, biasa Iya, aja. ini biasa aja yang Oke, panjang-panjang. Iya. thank you buat Faiz udah bersedia menjadi salah satu narasumber di kita di episode kali ini. Ya. Thank you juga buat kalian yang udah dengerin podcast Kotalks kali ini. Jangan lupa tetap stay karena kita masih akan ada banyak episode yang datang. Iya dong. Jadi sekian dari gue, saya Nadep dan Faiz. Ya. Peace out.